Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saya kira jamaahnya udah habis, ternyata masih ada. Alhamdulillah. Ini termasuk yang tidak pulang kampung ya, nggak punya kampung. Hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa tempat bersumpah. Ada kalanya sumpahnya dengan satu, ada yang dua, ada yang tiga, empat. Seperti misalkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazaitun wa turisin wa hadzal baladil amin. Ini 4. Nah, paling banyak itu Allah bersumpah 7. Itu dalam surat Asy-Syams, surat matahari. Allah bersumpah 7. Ini paling rekor. Nah, menurut para mufassir, kalau Allah menyampaikan sesuatu diawali dengan sumpah, yang disampaikan itu sangat penting. Maka kita coba lihat sumpah yang 7 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahaya terangnya atau cahaya duhanya. Wal qamari idza talaha. Demi bulan yang mengikuti cahaya matahari itu. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila dia sudah terang benderang. Wal laili idza yakhshaha. Dan demi malam apabila sudah menutupi siang itu. Was samai wa ma banaha. Demi langit dan seperti bangunan yang terbentuk. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi dan seperti hamparan. Nah, yang ketujuh, wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi jiwa atau demi diri dan penyempurnaan penciptaannya. Jadi 7. Nah, lalu apa yang disampaikan setelah 7 kali sumpah itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada nafsu itu 2 hal. Artinya diberi sejak lahir. 1, fujur, potensi untuk berbuat buruk. Yang kedua, takwa, potensi untuk baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia bisa lakukan dua-duanya. Ada keinginan untuk ngambil punya orang lain, ada keinginan untuk merampas harta orang, ada keinginan macam-macam itu, keinginan buruk. Tapi juga ada keinginan baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di fujur itu kalau muncul harus ditekan. Nggak boleh dibiarkan berkembang, jangan dipelihara. Begitu nongol, pukul. Begitu nongol, pukul. Kayak itu, ada permainan di time zone itu. Itu anak-anak saya masih kecil, saya bawa main-main time zone, itu ada mainan itu yang kepala ular atau kepala apa itu nongol, pukul. Nongol lagi, pukul. Nah, sambil nunggu anak-anak main, saya main itu. Dengan membayangkan ini fujur. Begitu nongol, pukul. Tapi kalau takwanya, nah ini dipelihara, dipupuk, disiram. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Ini intinya di sini. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Nafs. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh merugi orang membiarkan jiwanya kotor.
Nah, dari situlah muncul istilah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi nafs ini agak sulit diterjemahkan bahasa Indonesia, kadang diterjemahkan jiwa, bisa juga diterjemahkan diri, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi ada tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, yang sumbernya ada di sini, di hati. Manusia itu terdiri daripada 3 unsur. Ada jasad, fisik. Yang kedua ada akal. Akal. Nah, yang ketiga baru ada hati. 3 unsur itu. 3-tiganya harus disantuni secara seimbang, secara mutawazinah, equilibrium, ada keseimbangan penyantunan terhadap 3-tiganya itu. Ya fisik, ya akal, ya hati. Kalau fisik mungkin dikasih makanan yang bergizi, yang enak, olahraga, fitness. Cuma kalau laki-laki di Jakarta hati-hati fitness, ya, bisa terjebak dengan homo kayak yang ketangkap kemarin. Tapi tidak semua tempat fitness. Jadi banyak orang yang tidak lupa, orang tua juga tidak akan lupa nyantuni fisik anaknya, si makan yang enak-enak, yang sehat. Dan kita juga tidak lupa menjaga fisik kita. So kalau fisik kita nggak dikasih makan, ya bisa sakit, bisa mati. Walaupun fisik orang Indonesia itu terkenal tahan banting. Kalau Eropa itu nggak tahan banting. Orang Eropa itu kalau nggak makan bisa langsung mati dia. Apalagi nggak punya rumah. Apalagi musim dingin ya, kalau sudah minus, nggak punya rumah, mati, kedinginan. Punya rumah tapi nggak punya makanan yang bergizi, mati. Kalau makanannya cuma sayur, tempe, mati dia. Tapi orang Indonesia itu nggak punya rumah, nggak punya makan yang cukup, nggak mati-mati. Nah, itu hebatnya orang Indonesia. Nggak mati-mati, tidur di alam terbuka, nggak pakai baju, makan nggak nentu, tapi nggak mati. Jadi pemerintah senang itu, daya tahan tubuh rakyatnya kuat. Jadi pemerintah nggak disalahkan. Nah, kalau di Eropa, kalau ada 1 orang saja rakyatnya mati kedinginan, bisa jatuh Perdana Menterinya. Oleh sebab itu di Eropa memang harus ada social security. Terus ada jaminan sosial. Di Australia juga begitu. Jadi kalau tidak punya rumah, rakyatnya harus ada tempat nampungnya. Kalau nggak ada makanan harus dikasih makan. Maka di sana ada tunjangan pengangguran. Kalau di Australia, kalau menganggur itu tunjangannya $450 per 2 minggu. Ini sebulan $900 atau sekitar 9 juta sebulan nganggur. Lebih tinggi daripada honor rektor mungkin. Karena memang dampak politiknya besar. Nah, tapi di Indonesia enggak, alhamdulillah. Ya, banyak orang nggak punya rumah, nggak makan, nggak minum, makan seadanya tapi tidak mati-mati. Mungkin karena kita diuntungkan oleh iklim tropis, ya. Panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Nah, jadi jasad. Nah, yang kedua yang harus disantuni adalah akal dengan ilmu. Kognitifnya diberi ilmu, diberi pelajaran-pelajaran, walaupun mungkin masih ada kritik, catatan-catatan bagaimana sistem memberi ilmu di Indonesia ini. Dulu saya ikut seminar di Hotel Santika di Jogja. Judul seminarnya
quo vadis pendidikan kita. Nah, itu quo vadis pendidikan kita, terutama menyoroti pendidikan dasar dalam bersifat kognitif. Jadi dalam catatan di seminar itu, guru-guru di Indonesia itu terlalu baik. Apapun yang ditanya guru, murid dijawab. Pak, ini artinya apa? Dijawab. Pak, ini maksudnya apa? Dijawab. Itu terlalu baik. Akibatnya anak tidak bisa cari sendiri. Harusnya enggak begitu. Kalau anak tanya arti bahasa Inggris, sekali dua kali bolehlah dijawab. Tapi yang ketiga enggak boleh dijawab, harus kasihkan kamus. Kalau dia tanya lagi, nih kamus, cari di sini. Sehingga lain kali dia enggak usah nanya lagi, cukup buka kamus. Ya. Karena modelnya kita memang kayak ngisi gelas itu. Murid suruh tutup, penutupnya gini, lalu guru nuangkan. Tidak mencari sendiri, walaupun dulu sudah ada rencana tapi tidak berhasil, CBSA, cara belajar siswa aktif. Karena tidak mungkin cara belajar siswa aktif kalau gurunya 1, muridnya 40, tidak mungkin. Itu muridnya 20, gurunya harus 4. Nah, baru bisa cara belajar siswa aktif seperti SD Muhammadiyah di Pucang di Surabaya itu satu kelas 20 orang, murid gurunya 4, ya, multimedia lengkap, tapi biayanya mahal, sehingga yang bikin Muhammadiyah pengurus tidak bisa masukkan anaknya ke situ, mahal. Jadi cuma lihat bikin untuk orang lain, ya apa boleh buat. Dan lagi pula ada catatan di Indonesia ini ranking dipentingkan. Jadi orang tua itu sudah terpengaruh ranking. Jadi anak harus ranking 1, 2, 3. Pelajaran banyak, PR tiap hari, buku banyak sehingga anak-anak SD itu bungkuk semua itu. Bawa ransel tuh begini. Pagi-pagi kasih yang karena saya kasihan tuh lihat. Ya. Pelajaran entah berapa banyaknya. Kemudian tiap hari ada PR. Ibunya di rumah yang bingung. Nanya sama ibunya nggak tahu. Nah, banyak PR dan terlalu sering ujian. Di Indonesia ini terlalu sering ujian. Saya bandingkan dengan Melbourne, sekolah di Melbourne, karena saya 2 kali ke sana nginap di rumah Bapak Muhammad Edwards, wakil kepala sekolah di sana. Dia wakil kepala sekolah SMP dan sekaligus SMA. Dia mengatakan di Melbourne itu nggak ada ujian-ujian, nggak ada ujian. Jadi tiap tahun anak itu naik kelas. Masuk kelas 1 SD, tahun depan kelas 2. Pokoknya asal ganti tahun naik. Kalau sudah 6 tahun SMP naik lagi. Nggak ada ujian-ujian, naik semua naik. Bahkan kalau pindah-pindah pun juga nggak perlu nilai, nggak perlu surat pindah, nggak perlu ijazah. Sehingga anak-anak Indonesia, masih dosen-dosen Indonesia kalau dapat beasiswa ke sana, bawa anaknya dari sini, nggak usah minta surat pindah, nggak usah ijazah, sampai sana beritahu saja umurnya berapa, 9 tahun, kelas 3, begitu aja. Bisa nggak bisa bahasa Inggris, kelas 3, nggak ada ujian. Nah baru kelas 2 SMA ada 1 kali ujian, latihan ujian 2 SMA. Kelas 3 terakhir baru ada ujian untuk menentukan skornya, skor akhirnya. Nah skor akhir ini yang berpengaruh mereka bisa kuliah di universitas atau cukup masuk college. Nah kalau college itu vokasi langsung kerja tujuannya. Tapi kalau kuliah menjadi dosen, menjadi ilmuwan, menjadi peneliti. Tapi saya khawatir kalau diterapkan di Indonesia.
sudah ada ujian, naik kelas terus, insya Allah anak-anak lebih banyak main daripada masuk. Sehingga ada karikatur di Jawa Pos itu dua orang anak, ya, dua orang anak mengatakan, Menteri Pendidikan tidak memperhatikan aspirasi kita. 5 hari belajar, harusnya 5 hari libur dalam seminggu. Itu aspirasi anak-anak begitu, bukan 5 hari belajar maunya, tapi 5 hari libur, belajarnya cukup 2 hari. Jadi Menteri Pak Muhajir ini tidak memperhatikan aspirasi anak-anak. Maunya anak-anak bukan 5 hari belajar, tapi 5 hari libur. Itu salah satu contoh saja, masih perlu ada pemenahan-pemenahan dari segi kognitif, ilmu, akal. Nah yang ketiga, ini sering dilupakan, yaitu pendidikan hati, kalbu, jiwa. Itu harus disantuni juga. Kalau enggak, ya sama dengan akal. Kalau jisim atau fisik itu enggak dikasih makan, 1 hari mungkin lemas, 2 hari tambah lemas, 3 hari walaupun tahan ya orang Indonesia, tapi lama-lama kalau enggak dikasih makan minum mati juga. Tapi bagaimana dengan rohani? Nah, rohani kita ini juga sama, butuh makanan juga, butuh gizi juga. Kalau enggak dikasih makan, dia bisa sakit juga. 2 hari nggak kasih makan, 3 hari nggak kasih makan, lama-lama nggak dikasih makan, rohani kita ini bisa juga mati. Maka itu yang kita saksikan sekarang, banyak orang yang sudah mati hati nuraninya. Buktinya apa? Nah, ada seorang peneliti buat eksperimen. Dia ingin mengetahui mana yang lebih cepat mati hati nurani, orang kota atau orang desa. Mana yang duluan mati. Lalu diletakkan mobil bagus, mungkin mobil sedan, di pinggir jalan, di kota satu, di desa satu. Dibiarkan saja selama seminggu, mari lihat nasib mobil itu setelah seminggu, apa yang terjadi. Nah, yang di kota, setelah seminggu, mobilnya babak belur, kaca spion udah hilang, kaca depan udah pecah, tip recorder sudah hilang, bahkan roda ban juga empat-empatnya hilang. Kasihan itu mobil di kota, babak belur seminggu. Yang di desa seminggu, kaca spion masih utuh, kaca masih utuh, bannya masih utuh, bahkan ada orang kampung yang secara sukarela mencari plastik nutupi mobil itu. Ini kemana orangnya? Mobil bagus kok dibiarkan panas-panas, hujan-hujan, mereka sukarela nutupi. Kesimpulan peneliti itu, orang kota lebih cepat mati hati nuraninya dibanding dengan orang desa. Nah sekarang sesama kota, Jogja dan Jakarta, mana yang lebih duluan mati hati nuraninya? Saya kira Jakarta duluan ya. Contohnya begini, Bapak Ibu pergi ke stasiun Tugu. Di situ ada tempat duduk. Sengaja julurkan kaki. Biar kalau orang lewat terganggu. Julurkan kaki, kita ingin tahu orang Jogja itu apa yang dilakukan kalau mau lewat. Itu alhamdulillah masih permisi. Nunsewu, permisi. Masih. Gitu ya, pernah coba enggak? Tapi kalau di Gambir, jangan coba. Duduk di Gambir, julurkan kaki, ada orang mau lewat, dia tendangnya kaki kita. Jalan di. Jadi memang rupanya semakin besar kotanya, semakin cepat mati hati nuraninya, semakin ke desa. Jadi begitu baiknya orang desa itu gak mau mengecewakan tamu-tamunya. Sehingga kalau kita bertanya selalu dekat. Permisi Pak, ini di mana? Oh sana, dekat kok. Dekat. Padahal masih 5 kilo lagi dia bilang dekat. Kenapa dia selalu bilang dekat? Karena tidak mau mengecewakan orang. Kalau dibilang, orang kecewa. Jadi lebih baik bilang saja, dekat kok, dekat. Hadirin berbahagia.
Orang yang mati rohani juga lihat anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, lihat orang miskin nggak tersentuh, sama sekali nggak tersentuh. Bahkan dia sedang makan enak di restoran, ada orang minta-minta, sama sekali tidak tersentuh. Itu tandanya rohaninya sudah mati. Nah, kenapa rohani sudah mati? Itu karena tidak diberi santunan. Maka khusus untuk surat ini itu disebutkan rohani itu perlu disucikan. Jadi diberi gizi, pelihara, disucikan, itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs, dan itu hanya dengan agama, ya. Makanan rohani itu adalah agama. Maka kalau Pak Menteri mengatakan ada pendidikan karakter, maka yang paling tepat untuk pendidikan karakter itu adalah melalui pendidikan agama. Tapi pendidikan agama itu tidak harus dalam bentuk ceramah di dalam kelas, tapi juga bisa dengan pengalaman-pengalaman di luar. Bahkan di Jepang saja saya melihat, walaupun mereka nggak beriman ya, nggak Islam ya, itu anak-anak Jepang oleh guru-gurunya dibawa ke masjid, ya. Anak-anak Jepang dibawa ke masjid. Dulu saya kebetulan pas ada di sana Islamic Center miliknya orang Turki, itu anak-anak Jepang datang ke masjid, jadi merasakan bahwa ini tempat ibadah, ada kebutuhan spiritual. Karena orang tidak bisa enggak, dia butuh. Karena itu naluri, fitrah. Bertuhan itu fitrah, enggak bisa dilawan. Coba lihat kalau orang melawan. Apa yang terjadi di Eropa, di Australia, di Amerika? Mereka mulai agnostik. Agnostik atau nihilisme, meragukan Tuhannya, tapi tetap beragama. Jadi kalau dia Kristen, tanya agamanya apa, dia masih tetap mengatakan I am Christian. Saya masih Kristen. Tapi tanya tentang Tuhannya, mulai ragu. Nah, itu agnostik. Nah, nanti dalam prakteknya dia tidak mengamalkan. Tetap Kristen, tapi tidak mengamalkan, tidak ke gereja. Dulu saya berkunjung di Manchester University, di Manchester, pas hari Paskah waktu itu, bawa teman ke kampus. Nah, masih ada orang Nasrani di kampus, so saya tanya, are you Christian? Yes, I am, but I am not a religious man. Nah, gitu. Kalau cara kitanya, kamu Muslim? Iya, tapi Muslim KTP gitulah, nggak ngamalkan. Jadi mulai tidak mengamalkan karena sudah agnostik, sudah ragu. Nolak enggak, tapi sudah mulai ragu dengan keyakinannya, dengan trinitasnya, dengan Tuhannya. Nah, nanti berproses terus, puncaknya nanti dia menjadi ateis. Ya, dia menjadi ateis, dia nolak, tidak ada Tuhan. Nah, kalau Dr. Zakir Naik senang. Dia bilang kalau orang sudah menyatakan tidak ada Tuhan, itu sudah separuh masuk Islam. Karena tinggal dilanjutkan. Tidak ada Tuhan berarti la ilaha. Nah, berarti tinggal dilanjutkan illallah. Jadi kata Dr. Zakir Naik, kalau orang sudah menyatakan ateis, itu selangkah lagi Muslim dia. Karena dia sudah menyatakan la ilaha. Nah, tinggal disambung saja illallah. Itu optimisme Dr. Zakir Naik begitu. Ya. Dan memang sering begitu. Saya dengar cerita dari Imam Syamsi Ali di New York. Alhamdulillah saya pernah 2 kali nginap di rumahnya. Yang kedua bahkan sampai 6 hari. Saya ikuti kemana dia pergi. Nah, Imam Syamsi Ali bercerita pengalamannya menjadi imam di Islamic Center di Manhattan milik Kuwait itu, karena tiap hari Sabtu mereka kan punya program Islamic Forum for New and Non-Muslim. Mula-mulanya cuma untuk Islamic Forum for Non-Muslim, tapi karena sudah ada yang masuk, lalu dinamai Islamic Forum for New and Non-Muslim. Tiap Sabtu mesti orang datang ke sana. Nah,
Biasanya dari pengalaman orang-orang yang datang itu, misalkan seorang eksekutif perusahaan datang menemui Ustaz Samsi Ali. Saya ingin masuk Islam. Kata Ustaz Samsi Ali, belajar dulu. Enggak, saya sudah belajar. Dia cerita bahwa dia mengalami kegelisahan rohani, spiritual. Dia irama hidupnya itu Senin kerja sampai Jumat, pagi sampai sore atau malam. Sabtu Minggu libur, senang-senang, gobar, pokoknya sudahlah. Sabtu Minggu senang-senang, Senin kerja lagi cari uang, Sabtu Minggu senang-senang. Lama-lama dia bertanya, untuk apa saya hidup ini? Apakah hanya untuk ini? Cari uang Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu bersenang-senang. Mulai dia mengalami kegelisahan karena dia nggak beragama. Nah, begitu mengalami kegelisahan, lalu dia mulai browsing di internet, coba-coba cari. Nah, disinilah jasanya Presiden Amerika Serikat George Walter Bush, karena Bush lah yang memperkenalkan Islam di Amerika secara luas lewat pidato-pidatonya, lewat tuduhan-tuduhannya, Islam and terrorism, Islam and terrorism. Nah, jadi orang tertarik, kan orang Amerika itu suka penasaran, ya. Lalu diketiklah Islam, keluarlah macam-macam tentang Islam, baca. Nah, akhirnya secara tidak sadar dia belajar tentang Islam dan senang dengan ajaran Islam, sehingga dia datang ke Islamic Center itu hanya untuk minta dibimbing untuk membaca 2 kalimat syahadah. Jadi kalau orang sudah jelas ateis, anti Tuhan, itu masuk Islam, biasanya memang terjadi perubahan total dalam hidupnya. Seperti halnya dulu Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, sebelum dan sesudah Islam itu memang berubah. Jelas bedanya sebelum membaca 2 kalimat syahadah dengan setelah membaca. Yang enggak jelas bedanya itu di Indonesia. Mana yang baca, mana yang enggak baca, enggak jelas bedanya. Ya, agak sulit dibedakan mana yang baca 2 kalimat syahadah, mana yang tidak baca. Itu harusnya memang berbeda. Nah, hadirin berbahagia, ini berapa menit ya? Hah? Udah 7 menit belum tadi? Karena tadi dibilang kultum ya, kuliah 7 menit. Nah, kalau lewat 7 menit berarti 17 menit. Nah, jangan sampai 70 menit. Apalagi kuliah terserah antum ya, itu terlalu lama. Dikit lagi hampir selesai. Saya jamin kalau sudah selesai saya berhenti. Ya. Nah, jadi pentinglah pendidikan jiwa, atau mungkin sekarang disebut pendidikan karakter. Ini bukan karena menterinya dari Muhammadiyah dukung, memang Muhammadiyah setuju. Pimpinan pusat Muhammadiyah setuju apa yang direncanakan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penguatan pendidikan karakter. Ya, jadi yang selama ini pendidikan agama, pendidikan karakter itu tidak terstruktur, sekarang dijadikan terstruktur. Selama ini kan sekolah lebih banyak kognitifnya, ada belajar agama, tapi pendidikan karakter mungkin ada yang masuk madrasah diniyah, ada yang TPA, ada yang di masjid, ada di rumah, tapi itu tidak terstruktur. Ya bersyukur kalau dia masuk ke madrasah diniyah, di pesantren-pesantren, alhamdulillah dibimbing dengan baik. Tapi kan tidak semuanya. Kita mengakui bahwa mungkin di basis-basis Nahdlatul Ulama pesantrennya kuat, sore-sore ada madrasah diniyah, habis sekolah belajar di situ. Tapi sebagian besar yang lain enggak begitu. Apalagi di kota-kota. Orang tuanya bekerja kayak di Jakarta, itu pulangnya malam. Anaknya jam 2 udah nyampe di rumah. Nah, dari jam 2 sampai malam ngapain anak? Lebih banyak lepas. Kalau enggak keluar, dia di rumah main game, macam-macam, main internet.
Jangan diharapkan masjid atau lingkungan akan membina pada saat-saat seperti itu. Ada, tapi tidak banyak. Nah sekarang kalau dengan program 8 jam satu hari, termasuk di dalamnya pembinaan-pembinaan seperti itu, semuanya menjadi terstruktur. Jadi seandainya anak-anak itu sore sudah di madrasah diniyah, tidak ada masalah. Tinggal Kementerian Pendidikan melakukan semacam sertifikasi atau penyesuaian, menilai kurikulum yang di madrasah diniyah ini sudah sesuai harapan atau belum, standar atau belum. Kalau sudah, maka 2 jam di diniyah itu masuk di dalam 8 jam. Jadi sebenarnya hanya masalah teknis saja. Karena memang pendidikan karakter sangat diperlukan. Pendidikan budi pekerti kalau dulu. Kita sudah melihat hasilnya. Hasil pendidikan agama lama-lama dikurangi. Hasil tidak ada lagi pendidikan budi pekerti, kita bisa melihat. Kalau guyonnya, kalau dulu zaman saya masih kecil, itu kalau kami anak-anak SD main bola di halaman sekolah, kemudian datang guru lewat, kita mematung dulu sebentar. Karena Pak Guru, Ibu Guru sedang lewat. Kalau sekarang sengaja bola kita tendang sama ibu itu biar ibunya lari menjerit-jerit. Itu terbawa sampai kuliah. Saya buktikan sendiri. Sekali-sekali saya masuk kantin mahasiswa, nggak ada yang nyapa. Dipantati aja ke dosennya. Dia tahu saya dosen, tapi tidak akan disapa, apalagi diajak makan, apalagi dibayarkan, nggak mungkin. Siapa dosen yang akan disapanya? Yang sedang dia kuliah. Dia sedang ngambil mata kuliahnya, nah itulah dosennya. Kalau sudah lulus, sudah enggak lagi. Bahkan kadang-kadang ditanya namanya, udah lupa dia. Siapa yang ngajar itu dulu? Siapa ya? Jadi basisnya ya sejak dari SD itu. Pendidikan karakter, pendidikan agama, pendidikan akhlak. Nah, Al-Quran menyebutnya dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu kalau untuk kita orang-orang dewasa, ya dengan melaksanakan saja ibadah-ibadah mahdah dengan tertib itu sudah tazkiyatun nafs. Kita sholat 5 waktu dengan tertib, tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kita puasa, tambah dengan puasa sunnah. Kita sholat malam, kita baca Quran, kita zikir, itu sudah tazkiyatun nafs. Tambah lagi sekali-sekali ziarah kubur. Ziarah kubur itu bagian dari tazkiyatun nafs. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita dengan kematian, zikrul maut. Hanya itu tujuan ziarah kubur. Bukan untuk mendoakan orang yang meninggal. Mendoakan orang meninggal bisa di mana saja, di rumah juga bisa. Tapi tujuannya kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah untuk mengingatkan akan kematian. Maka kalau kita ziarah kubur, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Untung nggak ngerti. Kalau nggak ngerti nggak berani mengucapkannya. Salam sejahtera hai orang yang dikuburkan di sini. Kami insyaallah pasti nyusul. Karena nggak ngerti mantapnya bacanya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Coba kalau bahasa Indonesia. Kami pasti jangan dulu lah. Nah. Jangan dulu, saya belum mantu, belum punya cucu, jangan dulu, belum wisuda. Karena itu zikrul maut. Nah, yang terakhir, tazkiyatun nafs itu bisa juga dengan tadabbur alam, ya. Rekreasi, jalan-jalan ke pantai, nikmati alam yang indah, ke gunung. Itu bagian dari tazkiyatun nafs. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.